Oke, baik teman-teman. Kalimat yang tidak efektif pada teks di atas terdapat pada kalimat bernomor. Nah teman-teman, pada kesempatan video kali ini kita akan menentukan kalimat efektif dan kalimat tidak efektif yang ada dan terdapat di dalam paragraf yang telah disajikan ya teman-teman ya. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa syarat kalimat efektif. Oke, ada beberapa syarat kalimat efektif. Yang pertama itu ada logis. Ya, logis atau masuk akal. Kemudian yang kedua hemat. Kemudian yang ketiga baku. Yang keempat, kalimat itu bisa dikatakan efektif apabila minimal memiliki subjek predikat ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya paralel, sejajar. Selanjutnya yang keenam adalah sesuai EYD. Dan yang terakhir itu tanpa ya, tanpa pengaruh bahasa asing dan daerah. Nah, kalaupun misalnya di dalam kalimat tersebut ternyata ada bahasa asing dan daerah, maka penulisannya harus bercetak miring ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, untuk menentukan kalimat tidak efektif berarti apabila dari ketujuh syarat ini ada salah satu yang tidak memenuhi, maka kalimat itu bisa dikatakan tidak efektif ya teman-teman ya. Oke, nah langsung aja kita lihat di opsi jawaban yang ketiga, yang pertama, yaitu di kalimat 13. Oke. Selain berjalan kaki, diawali dengan huruf kapital. Terus kemudian selain berjalan kaki, koma, aktivitas luar ruangan seperti jogging. Nah, jogging menggunakan ini ya. Menggunakan kata bercetak miring ya, berarti ini berasal dari bahasa asing, atau bersepeda juga dapat membantu. Nah teman-teman, penggunaan tanda koma ini sudah tepat karena di depan itu merupakan anak kalimat. Kemudian selanjutnya ini adalah sampai terakhir ini adalah induk. Nah teman-teman masih ingat bahwasanya di dalam sebuah kalimat kompleks subordinatif yang diawali dengan anak kalimat kemudian diikuti dengan induk kalimat, maka dia harus dipisahkan oleh tanda koma gitu ya. Berarti yang ke-13 ini sudah efektif ya teman-teman ya. Ini udah efektif. Kemudian selanjutnya opsi jawaban yang B, yaitu kalimat 14. Kita lihat di kalimat 14. Nah ternyata di kalimat 14 itu kalimatnya berupa kalimat langsung ya teman-teman ya. Nah kalimat langsung itu harus diawali dengan huruf kapital. Ini sudah benar. Berada di alam terbuka meningkatkan kesehatan otak. Nah kemudian diikuti dengan siapa yang mengujarkan. Yang mengujarkan nama orang menggunakan huruf kapital, ini sudah benar. Nah yang jadi pertanyaan tanda komanya. Nah tanda komanya ini yang benar itu di luar tanda kutip atau di dalam teman-teman. Nah apabila kalimat langsung diikuti oleh kata yang mengatakannya atau orang yang mengatakannya, maka tanda komanya itu masuk ke dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Berarti kalimat 14 itu sudah efektif. Oke. Nah selanjutnya teman-teman, di kalimat 15, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa menunjukkan menggunakan K2 berarti ini sudah benar, sudah baku gitu ya. Bahwa alam memperbaiki gangguan mood. Moodnya juga sudah benar, mengurangi kecemasan. Nah, berarti 1, 2, 3. Nah, berarti ini kalimat perincian, maka harus dipisahkan oleh tanda koma. Ini benar, tanda komanya benar, ini benar. Nah, kemudian sebelum dan harus menggunakan tanda koma, itu benar karena ada tiga hal yang dirincikan ya teman-teman ya.
Nah, kemudian di sini ada kata bahkan. Sebelum kata bahkan itu harus menggunakan tanda koma. Kata bahkan itu merupakan konjungsi penegasan. Maka kalau kata bahkan itu ada di dalam sebuah kalimat, maka harus dipisahkan, harus didahului dengan tanda koma, gitu ya. Menjernihkan pikiran. Oke, berarti kalimat 15 ini juga sudah efektif, teman-teman. Oke. Selanjutnya nomor 16, kalimat 16. Jika berolahraga di luar ruangan terasa sulit. Nah, berarti kalau ada konjungsi jika, ini merupakan kalimat kompleks subordinatif dan ini sebagai anak kalimat. Nah, kemudian ini adalah induk kalimat. Oke, secara tanda koma sudah benar. Penelitian menyarankan untuk melakukan yoga. Nah, teman-teman, yang kurang tepat ini adalah penelitiannya ya, teman-teman ya. Nah, penelitian ini kenapa belum tepat? Karena penelitian itu tidak bisa menyarankan, teman-teman. Penelitian itu kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu pemeriksaan yang teliti atau penyelidikan atau proses penelitian atau kegiatan penelitian. Maka ini tidak bisa menyarankan. Harusnya ini diubah menjadi peneliti. Nah, kalau di dalam kalimat 16 ini menggunakan kata penelitian, maka ada satu syarat yang tidak terpenuhi, yaitu kalimatnya tidak logis. Nah, untuk menjadikan kalimat itu logis dan masuk akal, maka harus diubah menjadi peneliti, gitu ya. Berarti 16 tidak tepat atau tidak efektif. Oke, kita kunci jawaban di opsi jawaban yang D atau kalimat 16. Kita lihat di 17. Latihan meditasi atau yoga dapat berfungsi sebagai jeda dari stres atau hipereksitabilitas yang mungkin menumpuk di sistem saraf pusat. Nah, ini udah baku ya teman-teman ya, kata-kata ini. Kemudian penggunaan huruf kapital di awal ini sudah baku ya, sistem bukan sistem, ini juga sudah baku. Berarti kalimat 17 itu merupakan kalimat yang sudah efektif. Maka kalimat yang tidak efektif pada teks di atas terdapat pada kalimat nomor 16 karena tidak memenuhi salah satu syarat dari kalimat efektif, yaitu tidak logis gitu. Berarti jawaban yang paling tepat ada di D.